hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan,
segalanya. Kami memegang firman dan janji-Mu yang sempurna, yang meneguhkan kami setiap hari, menangguhkan, membebaskan, menguatkan kami. Masih ada mujizat terjadi. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih dan kuasa-Mu tak berubah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang punya kejayaan, kehormatan, kemuliaan. Dari hati kami bawa persembahan korban syukur kami di hadapan Engkau sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Di sini ya Tuhan kami membangun mezbah, bersemayamlah di tengah-tengah kami, dimuliakanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan menyembah, dan kami menikmati, kami menyukai hadirat-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hati-Mu ada buat kami. Biarlah tubuh jasmani kami, seluruh keberadaan kami merasakan Engkau, karena Engkau ada di sini dan kami menghormati Engkau. We thank you Jesus and we love you. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Yeah. Setiap hari Minggu kita merayakan kasih Tuhan buat kita. Setiap hari selalu baru. Setiap hari kasih Tuhan selalu baru. Itu sangat luar biasa. Setiap hari ada yang baru yang Tuhan mau kasih buat kita. Masing-masing kita istimewa di hadapan Tuhan. Bolehkah kasih tos kanan kiri dan ingatkan jemaat teman-teman. Katakan engkau istimewa bagi Tuhan. You are special. Boleh berdiri bersama-sama. Mari tepuk tangan sama-sama kita nyanyi.
setiap situasi kita nyanyikan. Amin. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Amin. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, Ya, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku.
sumber sukacita kami. Bukan dari apa yang ada di sekeliling kami. Bukan dari apa yang kami alami, yang kami rasakan. Tapi karena janjimu yang sempurna dalam firman-Mu yang bisa kami pegang kapanpun terbukti berkuasa menyembuhkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk itu. Engkau bagian kami. Kami bersyukur Engkau bagian kami Tuhan. Kami mengikuti Engkau dan mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami. Pernyataan kami Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan
pengakuan kami Tuhan. You are the King of Kings. Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Kami mengakui kebesaran-Mu. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengeluh-elukan Engkau Tuhan atas setiap perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan. Sudah terbukti kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Dengan penuh kesadaran diri dan keberanian Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan Engkau, menyanjung tinggi Engkau, menghormati, meninggikan Engkau, Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Kau di atas segalanya, Kau melebihi apapun Tuhan. Kau yang Engkau berhak menerima penyembahan yang terbaik dari diri kami, dari hati kami. Semua hal yang terbaik kami beri buat Engkau. Bagian hati yang terbaik
kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga memilikimu Tuhan. Engkau yang bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Kami menginginkan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kenyangkan kami Tuhan dengan roti hidup, yaitu firman Allah. Puaskan kami dengan air hidup, yaitu Roh Kudus. Mengalir di dalam kami, melalui kami. Biarlah mujizat-mujizat dan tanda heran menandai hidup kami, sehingga kami menjadi tanda ajaib bagi dunia ini. Kami menjadi tanda dan alamat bagi dunia ini. Tuhan, ajari kami, Tuhan, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang heboh. Silakan duduk kembali. Dan thank you buat worship team. Saudara, belum lupa yang minggu kemarin kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Kedatangan Yesus, Tuhan Yesus ya. Tuhan ada namanya Yesus ya. Kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, itu merujuk kepada dua peristiwa. Sama-sama kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah Yesus datang di awan-awan. Oke? Ya, tapi di awan-awan dan orang percaya terangkat, diangkat. Siapa percaya tentang rapture, pengangkatan orang percaya? Ya. Nah, saudara, saya tidak heran, saya percaya sekali karena sudah ada pengalaman Henok naik ke surga, juga Elia naik ke surga, masih hidup ya. Henok, Elia lagi ngapain ya? Jadi mereka sudah pergi ke surga, sudah ada yang duluan dan lagi Yesus sudah pergi. Dan Yesus berjanji untuk kembali menjemput kita. Nah, peristiwa itu kembali mengulang yang kemarin, dua peristiwa tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama Yesus muncul di awan-awan, lalu gereja diangkat, dan peristiwa yang kedua yang Yesus benar-benar menginjakkan kakinya di bumi itu terjadi di Bukit Zaitun. Ya, di Bukit Zaitun, Zakaria pasal 14 ayat 4 ya, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan kapan itu terjadi? Setelah masa kesusahan besar yang 7 tahun itu ya. Saudara, di mana orang-orang Israel akan menghadapi peperangan yang besar, Harmagedon ya, yang peristiwanya terjadi diprediksi di satu lokasi lembah yang sangat luas di sana ya, lembah Megiddo. Itu memang lembah yang sangat luas. Kalau saudara ada di ketinggian bisa melihat lembah itu sangat luas. Ya, setelah masa 7 tahun masa kesusahan besar, terjadi perang besar, perang Armageddon. Dan kemudian di akhir masa kesusahan itu Yesus akan datang di Bukit Zaitun. Dan kemudian Yesus ngapain? Mendirikan kerajaannya 1000 tahun, kerajaan damai. Kenapa damai? Karena setan dirantai selama 1000 tahun juga. Ya, itu peristiwanya. Kenapa seringkali orang tidak mengkhotbahkan kitab Wahyu? Sebetulnya bukan karena takut. Saya harap saudara tidak terguncang imannya ya. Amin ya. Saudara adalah anak-anak Allah, tidak perlu terguncang imannya. Tetapi karena memang peristiwa-peristiwa itu kita tidak bisa mengatur kronologisnya secara pasti. Tetapi peristiwa itu pasti ya. Dan juga kenapa? Karena ini dipenuhi dengan lambang-lambang figuratif ya. Sehingga sangat tidak mudah untuk menafsirkan secara literal. Tetapi peristiwa-peristiwa ini perlu diajarkan untuk jemaat Tuhan. Karena ini adalah hak saudara untuk mendengarnya. Amin. Ya, hak kita semua untuk mengetahui peristiwa-peristiwa ini, sehingga saya memilih untuk menyampaikan penggalan-penggalan peristiwa dan urut-urutannya nanti seperti apa kita tunggu saja, wait and see. Tetapi peristiwa-peristiwa ini terjadi seperti itu, ya. Oke. Nah, dalam berkaitan dengan akhir zaman dan nanti saudara bertanya kiamatnya kapan? Masih setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara beruntung kalau saudara bisa masuk kerajaan 1000 tahun ya. Amin. Itu 1000 tahun gak mikir hutang saudara ya. Semua hutang-hutang udah dihapus ya. Oke, are you ready? Ya, kita hidup cuma sebentar ya. Paling under 70-80 tahun kata Alkitab ya. Sudah itu selesai. Tapi kalau kita mengalami rapture, kita akan turun dengan Yesus sama-sama. Lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun, kita ada di bumi.
Gitu ya, senang ya, ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik ya kan, oke. Nah jadi sebelum kita ke sana, jadi kalau kita ngomong kiamat memang masih lama. Karena setelah kerajaan 1000 tahun, baru akhir dunia. Baru bumi ini dihancurkan dengan api dan belerang, baru kemudian langit baru, bumi baru. Jadi masih lama, tetapi mengenai rapture, pengangkatan, itu kita tidak tahu waktunya. Bisa besok, bisa nanti malam. Yang penting bagi kita adalah be ready, ya, harus siap. Oke ya? Nah, masih semangat? Nah, saya bagikan ini tentang ada takhta yang disebutkan di dalam kitab Wahyu atau yang berhubungan dengan akhir zaman. Yang pertama adalah takhta putih. Apa itu? Ya, takhta putih kemungkinan semuanya pakai tutup putih seperti ini. Ya, apakah seperti awan? Ya, mari kita baca sama-sama dari ayat 11 sampai ayat 15 3. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya ditemukan lagi tempatnya. Lalu aku melihat besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi yang pertama adalah takhta putih. Ya, disebut takhta putih. Memang ini Yohanes melihat putih. Ya, seperti apa tahtanya tidak disebutkan secara detail, tapi takhta itu disebut takhta putih, mungkin warnanya putih. Lalu orang-orang mati, jangan dikira saudara mungkin udah bosan hidup, bilang wah aku udah gak tahan lagi hidup nih, mati lebih baik. Ya enggak saudaraku ya, walaupun saudara mati dengan cara apapun, satu hari harus keluar semua ya. Yang di laut itu yang misalkan dikremasi lalu dibuang ke laut nih, atau meninggal karena kecelakaan pesawat terbang, nanti keluar semua ya dari laut, dari dunia orang mati itu semua akan keluar ya. Dan kemudian ternyata Tuhan Allah itu mempunyai rekam jejak setiap orang ya. Sekarang kalau saudara cari pekerjaan, ada perusahaan-perusahaan yang mulai menerima karyawan, mereka juga salah satu referensinya adalah jejak digital seseorang ya. Saudara tahu itu kalau jejak digital saya khotbah ini masuk di sana tidak bisa dihapus, kecuali saya atau saudara punya tim yang menghapusnya. Tapi walaupun dihapus, kemungkinan sudah ada pihak lain yang menyimpan kopinya ya. Jadi benar-benar memang tidak bisa hilang jejak digital seseorang. Tapi yang namanya jejak digital itu kan cuman ya hanya berapa persen dari hidup kita, dari perbuatan kita. Khotbah saya nggak ada 1 jam, tapi 23 jam yang lain itu adalah hidup saya. Dan itu tidak bisa direkam oleh digital ya, media digital nggak bisa direkam 23 jam yang lain. Itu masih ada. Namun Tuhan itu lebih canggih, bukan saja punya rekam jejak kita, tapi detil bisa merekam hidup kita dari kita bakal anak sampai kita selesai. Itu detil kehidupan kita ya. Kita melihat cuman di permukaan aja. Kita melihat orang selayang pandang, selintas aja, permukaan aja. Hanya beberapa waktu saja, tetapi semua yang terjadi yang tidak diketahui orang itu ada rekamnya dengan lengkap ya. Ada seorang pria akan meninggal dunia karena keracunan, dan dia sudah sentik-sentik, tahu sentik-sentik ya Pak ya. Ya napasnya udah hampir selesai itu, kemudian dia meminta maaf kepada istrinya, "Mah, aku njalo ngapuro, aku minta maaf. Sebab apa? Ya sebab aku selingkuh dengan teman kamu." "Oh enggak apa-apa Pak, saya sudah memaafkan Papa. Saya juga mau ngaku yang taruh racun itu adalah saya." Artinya bisa orang tidak tahu apa yang kita perbuat ini, tapi Tuhan mempunyai rekaman semua, dan semua buku dibuka, belah, lalu dihakimi. Tapi ada satu yang menurut saya clue yang saudara pelajari di kalimat bawah itu,
Dan setiap ada sebuah kitab lain. Nama kitab itu adalah kitab kehidupan. Lalu dibuka. Ada enggak? Dan waktu dibuka ternyata enggak ada. Yang namanya enggak ada di situ. Itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kira-kira nama saudara ada enggak? Ada, itu bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Jadi saudara-saudara semua orang yang mengandalkan perbuatan baiknya nanti tunggu ya. Sebetulnya orang itu berbuat baik sama berbuat salah banyak yang mana? Salah apa benar? Benar apa salah? Banyak salahnya. Katanya manusia ini syarat dengan kesalahan toh. Kalau mengandalkan perbuatan baik seperti tetangga kita batuk ya nanti kita akan lihat di sini. Ini benar-benar akan terbuka semuanya. Jadi sedikit kita lihatin ini sebetulnya kitab apa? Kitab undang-undang hukum pidana atau kitab apa ini? Di sini disebut kitab kehidupan. Ya. Takhta yang kedua itu kita lihat dulu, takhta yang kedua itu disebut di sana ya. 2 Korintus 5 ayat 10, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Takhta yang kedua adalah takhta Kristus. Nah, kalau saudara namanya sudah ada di kitab kehidupan itu, maka takhta putih ini bukan untuk saudara. Bilang sebelahnya selamat. Cuman segitu, selamat ya. Nah, tapi kita ada di takhta ini. Takhta Kristus. Takhta kasih karunia. Tahtanya anak domba. Untuk apa? Setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya. Saudara lewatin rumah orang, jemuran orang jatuh, saudara ambilin, saudara taruh. Itu juga saudara akan dihargai. Amin. Ya, berhenti di situ dulu. Sekarang kita cari sedikit bocoran mengenai ini. Apa yang disebut kitab kehidupan itu? Dalam Wahyu 20 ayat 15 tadi, dan dibuka sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan setiap orang yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan. Apa itu kitab kehidupan? Dalam Daniel pasal 12 ayat 1 ada penggalan kalimat yang berbunyi begini. Tetapi pada waktu itu, saudara bisa buka Daniel pasal 12 ya, nggak usah ditayangkan di situ. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang namanya ada di dalam kitab itu. Ya, kitab apa Pak? Ya, kitab itu namanya kitab itu. Ya, sekarang kitab itu kitab apa? Saudara buka dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, tolong Pak Victor baca. Wahyu 21 ayat 27. Apakah kitab itu, kitab kehidupan itu? Wahyu 21 ayat 27. Karena saudara ini adalah pelajaran. Jadi biasanya orang Wahyu pasal 21 ayat 27. Nah, sekarang jelas kitab itu namanya adalah kitab kehidupan anak domba. Siapa itu anak domba? Nah, sekarang saudara udah tahu rahasianya. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Yaitu kitab kehidupan anak domba Allah. Kitabnya Yesus Kristus. Kitab ini menulis nama saudara yang telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Ini adalah kitab orang-orang yang memiliki Yesus Kristus yang ditebus dengan darah anak domba Allah. Jadi saudara-saudara, mengenai nama saudara-saudara tercatat dalam buku gereja.
tidaklah sepenting tercatat di kitab kehidupan anak domba. Setuju ya? Walaupun saudara-saudara nama saudara itu berharga. Nah, saudara, kadang-kadang orang suka koreksi saya, Bu, namanya keliru. Entah keliru huruf, entah keliru apa, itu benar. Wong itu nama itu saudara, namanya saudara bawa sejak lahir dikasih orang tua saudara ya. Saya juga pernah dapat undangan, sebuah undangan nama saya ditulis Pendeta Sarah, nggak ada hanya, kemudian Anthony Antoni kecil. Saya telepon kantor BPD, saya bilangin kepada adminnya, saya bilang tolong hubungi orangnya, salah alamat ya. Ini undangan dikirim ke siapa? Karena itu bukan nama saya. Saudara, artinya saya menghargai nama saudara. Itu kalau saudara tanya Mbak Ratih, itu sebelum nama saudara ditampilkan saya mesti cek lagi. Ada 3 orang yang harus konfirmasi sebelum nama saudara keluar. Ya, karena nama itu berharga sekali ya. Di semua surat-surat saudara resmi, KTP, paspor, urusan-urusan yang lain, nama itu penting. Jadi kalau saudara undang orang, saudara pastikan namanya ditulis benar ya. Ya, terus terang saya kesel. Tapi walaupun demikian saya transfer angpaunya walaupun saya tidak datang karena harinya juga mepet ya. Ini tentang nama. Nama itu di gereja aja atau di mana aja penting saudara. Saudara merasa penting. Tapi itu tidak seberapa penting dibandingkan nama saudara yang ditulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Karena itu hasil dari bayaran nyawa dan darah anak domba. Makanya berharga sekali dong. Amin. Saya tuh sudah cerita ini beberapa kali. Tentang seorang bapak duda yang kaya raya, istrinya sudah meninggal dan punya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu jadi dokter, ini ceritanya nyata saudara. Dan suatu hari karena perang di Vietnam, pria ini dikirim sebagai relawan yang bertugas merawat tentara-tentara yang terluka. Nah, dalam satu peristiwa ketika dia sedang merawat seorang tentara yang terluka, peluru nyasar menembusi dadanya. Meninggal. Dan saudara tahu bahwa bapak ini sangat kehilangan. Istri udah meninggal, anak satu-satunya juga meninggal. Tapi dia sangat kaya, dia punya banyak sekali lukisan-lukisan dari para pelukis kenamaan seperti Picasso, siapa lagi ya, pelukis-pelukis terkenal. Leonardo da Vinci. Dan biasanya kalau teman-temannya datang mereka suka makan di ruangan itu dan mereka menikmati lukisan-lukisan orang kenamaan. Satu hari menjelang Natal, malam Natal, dia sendiri di ruang keluarga di depan perapian. Tapi kemudian bel di depan pintunya berbunyi, dia buka pintu, seorang pria tinggi gagah berambut plontos ya seperti seorang tentara, dan memang tentara. Ternyata masuk berkenalan, dia adalah tentara yang ditolong oleh anak si bapak ini. Dan dia meninggal. Singkat cerita dia bawa satu barang, itu adalah lukisan. Lukisan itu dibuat oleh tentara ini ya, lukisan sederhana. Dia bukan seorang pelukis, dibungkus dengan koran. Lalu dia cerita bapak itu sangat senang malam Natal mereka menikmati kebersamaan, ngobrol sampai larut menjelang subuh, lalu dia pulang. Sekarang ceritanya dipercepat saja ya. Sampai pada saat si bapak ini tua, sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, dalam satu acara pelelangan, orang ini melelang koleksi lukisan-lukisan kenamaan itu. Semua kolektor berkumpul dan mereka sangat antusias melihat si bapak orang kaya ini punya koleksi apa saja. Tapi juru lelang itu memulai dengan menawarkan lukisan anaknya si bapak yang meninggal itu. Itu bukan lukisan yang menarik. Jadi waktu dia ditawarkan $10, nggak bergerak. $11, $12, berhenti di $15, nggak ada yang nawar. Karena bukan lukisan yang terkenal. $15 satu kali, $15 dua kali, $15 tiga kali. Jatuh kepada seorang tua. Orang-orang tidak sabar, ayo tunjukkan lukisan yang lain. Tunjukkan segera, tapi sebelum
juru lelang ini melanjutkan, tampil seorang pengacara dari si bapak yang mati itu. Lalu kemudian wasiatnya dibacakan bahwa siapa yang memenangkan lukisan potret diri sang anak juga berhak untuk semua koleksi lukisan yang lain. Kecewa sekali saudara. Dan tahukah saudara siapa yang memenangkan $15 itu adalah tukang kebun mereka. Firman Tuhan mengatakan siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa punya anak domba Allah, punya tiket dan punya nama dimeteraikan dalam buku kehidupan. Betapa berharganya saudara dan saya. Sangat berharga, sangat berharga. Saudara miliki hidup yang kekal. Saudara barangkali sedang susah ya. Saudara barangkali usahanya kurang begitu baik. Saudara fight habis-habisan hasilnya sedikit. Saudara sedang ada masalah. It's okay. Saudara tahu hal yang paling membuat saudara dan saya harus bersyukur adalah satu. Bersyukur bahwa Yesus mati di salib. Bersyukur untuk pengampunan dosa. Bersyukur untuk hidup kekal. Bersyukur untuk kerajaan 1000 tahun. Bersyukur untuk langit baru, bumi baru. Bersyukur untuk darah Yesus. Bersyukur untuk firman. Bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Kalau saudara nggak punya apa-apa, ini alasan yang paling kuat. Dan sepanjang hidup saya, setiap kali saya bersyukur, ini yang saya ucapkan pertama kali. Entah di ibadah pemakaman, entah di ibadah pemberkatan nikah, saya selalu bersyukur untuk Yesus mati di salib. Untuk korbannya yang mahal, untuk nama saya, untuk pengampunan dosa. Bayangin, kita ini masih salah, tapi kalau kita kembali jalo ngapuro. Diapuro enggak? Diapuro. Aku mau ngomongnya ngawur. Jalo ngapuro ya, ngapuro saudara. Enggak perlu bawa korban, bakaran, sambil berlutut, jalan dengan ngesot, enggak saudara. Sambil nyetir, aku mau ngomongnya ngawur. Ngapuro ya, ngapuro saudara. Mahal sekali. Mahal sekali ya. Jadi yang pertama ini pesannya adalah dari sini pastikan semua anggota keluarga saudara bukan sudah tercatat di gereja mana, tapi sudah tercatat di surga. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Sebab anak-anak kita besarkan, kita biayai mereka. Tapi kita tidak care dengan pertumbuhan rohani mereka. Tidak semua orang keluar masuk gereja itu udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Amin. Mereka perlu secara pribadi. Bukan karena dia lahir dari pasangan Kristen. No. Dia harus dituntun secara pribadi. Mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara perhatikan saya pergi kemanapun khotbahnya apa. Di acara apapun kebanyakan saya minta orang-orang menerima Yesus. Orang bilang sekali tepuk 2-3 nyamuk mati. Ya, kesempatan beritakan Injil, beritakan Injil. Ya, itu tentang takhta yang putih. Dan takhta kedua, ya ini caranya adalah supaya nama tercatat dalam kerajaan surga. Halo? Halo? Gimana caranya? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, saudara cinta anak saudara, istri, suami saudara. Saudara kasihan. Saudara investasi uang besar untuk mereka sekolah. Tapi kalau misalnya saya berharap surga dan neraka itu terpisah jauh, kita nggak lihat. Tapi kelihatannya orang kaya itu bisa melihat Lazarus di Firdaus. Semoga tidak kelihatan. Kalau kelihatan saudara lihat istri saudara ada di sana, orang tua saudara ada di sana. Tapi dia Kristen Bu Sarah. Kalau dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak sekali, amat banyak sekali. Amin. Nah, sebab itu saudara pastikan anak-anak, orang tua, suami, istri. Kasih tahu mereka. Kamu perlu pastikan namamu ada di buku kehidupan anak domba. Ya. Lalu kita lihat ayat yang itu diulang sekali lagi ya. Di takhta pengadilan Kristus. Takhta Kristus. Sebab kita semua menghadap takhta, harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik atau buruk. Dalam
1 Korintus 5 ayat 58. Ini ayatnya pasti salah ya. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Ini nggak tahu kesalahannya di mana, kemungkinan saya juga ya. Tapi ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Say yes. Oh, engkau membawa mic, taruh di depan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Saya bekerja dengan banyak orang, tapi saudara bisa cek. Saya suruh siapa saja gak pernah saya suruh gratis. Saya hargai pekerjaan mereka. Saya suruh seseorang pergi lakukan ini, pasti saya kasih dia duit. Buat apa? Buat dia senang. Dia makan, dia happy. Saya hargai tenaga orang. Gak pernah suruh orang kerja walaupun mereka adalah karyawan di gereja. Tapi kalau saya suruh antar saya kemana, saya pastikan mereka pasti dapat duit. Kenapa? Karena saya hargai pekerjaan mereka. Saya orang berdosa, tapi saya tahu diri Bapa saya di surga. Saya yakin Bapa itu melebihi kita semua dalam hal baik hati. Amin. Dia sangat baik hati, kayak kita papa mama pergi jauh berhari-hari lalu pulang, kita pengen bawa sesuatu ke anak-anak, ke istri, dan kita pengen, mah ini aku bawa ini ya. Tapi mungkin tidak semua pria, tolong pria-pria ya, kalau pergi 1-2 hari itu tolong pastikan bahwa ada yang namanya korban pendamaian. Mendamaikan istri-istrimu ya, harus belajar ya Kak Edwin ya, korban pendamaian, entah jepitan 1 ya kan ya, mah jepitan 1 itu korban pendamaian ya. Yang belum menikah ya belajar ya. Belajar. Tuhan itu memberikan reward ya. Ya. Udah sampai di sini tadi nih. Nah, dikit lagi ya tentang takhta ini aja. Ada beberapa catatan itu ya. Menerima mahkota. Saudara mungkin kebayang ada yang bilang, aku tuh mau masuk emperan surga udah cukup. Ya udah gak apa-apa, tapi saudara belum, saya tanya, pernahkah anak saudara menjuarai satu lomba? Di TK aja. Terus mau ada acara penganugerahan. Bapak diundang, ibu diundang. Terus nama anaknya disebut. Dia maju ke depan, dikasih mahkota kertas aja yang meling-meling itu. Dari kertas meling-meling. Terus minta bapak ibunya berdiri. Bapak ibu maju, wah itu dadanya itu kayak seperti dipompa kayak mau meledak itu ya. Kayak semua orang liatin. Oh itu tuh anaknya tuh, oh itu papanya tuh mamanya. Leres? Halo? Atau misalnya di satu acara wisuda. Dan seseorang diumumkan sebagai yang mendapatkan IPK tertinggi. Summa cum laude. Mungkin Fani ya. Jadi nama-nama mereka disebutin, nama disebutin. Sebetulnya yang jadi cum laude itu ada beberapa ya kan ya. Ada banyak itu ya, ada banyak. Tapi bagi orang tua yang anaknya namanya disebut. Apalagi nama belakang kayak saya nama marga gitu ya. Misalkan ada Antoninya gitu. Wah rasanya seluruh nenek moyang saya yang udah mati semua bangga. Nenek moyang yang udah mati semua, tante-tante, om-om ya. Semua ya. Antoni siapa ya? Antoni siapa? Oh anaknya Bu Sarah. Misalnya gitu saudara ya. Saudara mengerti maksudnya ya? Atau misalnya pemilihan anggota dewan di Klaten. Kemudian muncul seseorang di antara kita. Yuli Pandoyo anggota dewan. Iya. Saudara tahu seluruh gereja kita akan taruh MMT di depan. Congratulations. Seorang pendeta jadi, saudara ya, kita itu kadang aneh ya saudara ya, kalau ketemu pejabat, pengen foto. Saudara lihat orang kalau ketemu Jokowi, ibu-ibu tuh ketemu Jokowi itu nangis. Coba saudara bayangkan dia nangis kenapa ya? Kok nangis gitu loh ketemu Jokowi apalagi salaman tuh.
Saya itu heran kenapa ya? Coba saudara bisa cerita itu rasanya gimana? Rasanya haru, rasanya bangga. Coba kalau saudara ketemu Tuhan Yesus gimana tuh? Saya jamin semua meweh. Gak mungkin dah. Yesus, jebule Yesus koyong ini. Jebule cakep tenan. Jebule bersinar tenan. Yo masa ono wong mulio kaya ngono koyo peduli karo aku tah. Coba saudara bayangkan. Bayangkanlah Yesus sendiri. Tidak ada wakil Yesus yang memberikan mahkota itu. Yesus sendiri. Sebuah kehormatan. Waktu Stefanus itu mati. Kenapa dia mati dengan sukacita? Dilihat Yesus berdiri. Come on. Saudara nonton American Got Talent? Kalau sampai yang namanya Simon berdiri. Simon itu susah saudara. Isinya kritik terus. Tapi kalau Simon dengar orang nyanyi terus dia berdiri. Dan dia bilangin 1000 yes. Nangis itu orang. Apalagi kalau dia mencet cer. Nangis saudara. Mong Simon orang berdosa. Saudara bayangkan Yesus Kristus enggak kasih wakil Yesus. Orang keduanya Yesus. Saya nanti sebentar setelah ini ada rapat. Tapi saya kasihkan Pak Sani pergi rapat ganti saya. Bisa tau gampang tau jam 11 rapat. Bisa. Tapi Yesus bilangin gak ada wakil-wakilan. Saya sendiri. Tidak random. Setiap orang menerima itu. Saudara. Dalam dunia ini sangat mungkin kita mengalami ketidakadilan. Suami tidak adil kepada istri ada enggak? Ada banget. Istri yang tidak adil kepada suami ada? Banyak saudara. Sampai saya bilang tadi pagi, pria-pria kalau belum siap jangan nikah sayang. Kasihan istri-istrinya. Karena saya tahu bukan di Klaten ya, ini di Jogja, Solo. Besok minggu saya ke Surabaya, jadi ini biasanya di Surabaya. Saya setahun sekali pasti ke Surabaya. Ya. Lampu putus, mama. Grendel pintu longgar, mama. Semua mama. Anak-anak dekat mama. Jauh dari papahnya. Genteng bocor, mama. Masya Allah. Masa semua mama, please. Pria-pria. Nganti merantau sejauh itu. Bagus sayang. Sudah siap kawin. Sudah bisa cari duit. Kan kasihan saudara. Itu masih muda merantau sampai di Amerika. Tahu rahasianya dia ya, belajar bagi rahasianya. Masih muda merantau sampai di Amerika kerja. Kerja sayang. Sudah itu belajar pasang genteng. Sayang, makanya pria-pria. Kalau tidak tampan jadilah pria mapan supaya dengan demikian wajahmu termaafkan. Istrinya kerja di luar negeri cari makan. Suaminya di sini bawa perempuan lain. Coba kebayang, tenggelamkan saja. Istrinya pergi cari makan untuk keluarga itu. Tapi suaminya pergi bawa perempuan lain. Tolong please. Please kalau tidak ready jangan menikah. Dan semua gadis-gadis cantik di sini ya. Kalau dilamar. Tanya dulu kerjanya apa. Kalau nggak berani panggil saya. Panggil Tante Sarah untuk terima lamaran. Nanti Tante Sarah datang kita ngomong-ngomong. Mas kerjanya di mana? Mas gaji sebulan berapa? Ada orang pacarnya itu anak tunggal. Sudah tunggal kaya lagi. Jamnya Rolex itu setahun diganti berapa kali. Masih muda, masih mahasiswa. Sedot lemak. Tasnya itu yang bunyinya Hermes. Hermes itu paling sedikit ya 500-an itu. Bukan 500.000 sayang. Terus mamanya gak mau. Setiap hari saya sama mamanya berdoa. Jangan jadi putus-putus. Saya bilangin nanti anakmu ini kerja hanya untuk beli Rolex dan Hermes. Sama sedot lemak.
gaji orang sekaya-kayanya kecuali punya pabrik. Putus saudara, mamanya seneng banget. Cantik, mulus. Tapi dia anak tunggal, anak orang kaya, mahal sayang. Pria-pria mau dapat perempuan cantik itu mahal sekali. Mahal, biayanya mahal. Cewek cantik itu biayanya mahal. Di dunia sangat mungkin kita mengalami ketidakadilan. Saudara tahu siapa saudaranya Esther? Mordekai. Mordekai ya. Mordekai yang berbuat baik, Haman yang dipromosikan. Sangat aneh. Tidak ada saudara keadilan. Saudara berbuat baik, orang lain dipromosi. Saudara berkorban, orang lain yang naik pangkat. Saudara nonton orang-orang bilang, sia-sia kayak di kitab terakhir Habakuk itu. Sia-sia kita ibadah. Itu orang gak ibadah, tapi tambah kaya, tambah sukses. Saudara, sukses itu tidak diukur dengan kekayaan, materi sayang. Diukur dengan apa? Sukses itu seutuhnya ketika orang itu bisa memperkenankan hati Tuhan. Itu prestasi. Itu mahal saudara. Kalau kaya mau asal dimodali kerja banyak orang bisa. Laras no pembuatan? Halo, masih hidup? Kalau kita mulai dari nol agak sulit sayang. Tapi kalau dimodali, bisalah ada peluang. Sukses itu bukan kaya, bukan diukur dengan kekayaan. Kepuasan itu tidak diukur dengan, karena Tuhan tidak menaruh kepuasan pada benda. Saudara, saya cerita, saudara sebuah cerita. Ada orang cerita kepada saya tentang gempa yang terjadi di Palu. Satu keluarga punya usaha restoran terkenal. Katanya kalau pejabat-pejabat dari Jakarta, artis-artis mesti makannya di situ. Bisnisnya banyak luar biasa. Waktu setelah gempa itu mereka narik dari reruntuhan rumahnya itu, sertifikatnya itu di karung-karung saudara. Sekaya apa orangnya? Mas-mas batangan. Tapi waktu rumah itu doyong, suaminya bilang keluar-keluar, istrinya lari masuk. Karena batangannya banyak dan kekayaan itu. Rumah itu ambruk, istrinya juga meninggal dunia. Tapi cerita yang menyedihkan adalah apa? Sepanjang hidupnya minggu tidak ada libur, kerja terus. Suaminya bilang, "Mah, kali-kali tutup kita liburan di Bali apa di Jogja." Wah, sayang ya kan. Terus dia orang Kristen. Lalu dia mati dan kabar buruknya adalah suaminya menikahi karyawannya yang menjadi kepercayaan mereka. Nikahnya di mana? Di Bali, sayang. Si ibu tidak dapat apa-apa. Bilang sebelah karo bojomu, besok kita piknik yuk. Kita piknik. Tapi waktu kita pergi ke surga, keadilan itu nyata. Di dunia gak ada, sudah tahu itu yang viral itu. Menteri HAM itu ya. Ini kan direkam kagak apa-apa. Ya memang sudah viral di. Lucu banget. Saya ini rakyat jelata malu punya menteri kayak gitu tuh, malu, yakin malu. Malu di dunia internasional, malu karena negara ini nomor 4 terbesar di dunia. Malu saya ada menteri kayak gitu, menteri HAM melanggar HAM. Karena menteri HAM menyerahkan dirinya untuk menjadi jaminan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Sudah jelas-jelas melanggar hukum. Bukannya anak-anak remaja yang kecil-kecil kayak gini nih yang harus dibela hak asasinya. Malah siapa yang dibela hak asasinya? Semoga itu tidak terjadi. Tapi banyak orang bereaksi termasuk Hotman Paris Hutapea. Sebetulnya orang-orang Kristen harus memberikan reaksi keras. Ya. Tidak adil. Saudara, tahun 1944, 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya di tanggal 16 Juni 1944, pengadilan Amerika menjatuhi hukuman
atas seorang anak laki-laki menjadi terpidana mati termuda umur 14 tahun. Namanya George Tenney Junior, umur 14 tahun. Karena dituduhkan melakukan pembunuhan terhadap 2 anak gadis. Karena apa? Dia terlihat bersama 2 anak gadis ini pada kelihatan terakhirnya. 2 anak gadis ini ketemunya di parit meninggal dunia. Dan tanpa didampingi pengacara, tanpa didampingi orang tua, anak itu oleh polisi di pressure supaya mengakui itu adalah perbuatannya. Saudara bayangkan umur 14 tahun, tidak ada lawyer, tidak ada orang tua. Dan akhirnya di tanggal 16 Juni 1944 dia duduk di kursi listrik dan meninggal dunia. 70 tahun sejak tahun 44 itu, seorang ahli sejarah membuat penelitian tentang kasus itu lagi. Dan bukan cuma ahli sejarah, kemudian itu disidangkan di pengadilan Amerika. Dan hasilnya George Tenney tidak bersalah. Saudara-saudara, satu hari kita akan pergi ke pengadilan yang seadil-adilnya. Kita akan menerima semua penghargaan, reward. Orang menerima mahkota kertas aja bangganya luar biasa. Kita akan menerima yang aslinya. Dan Yesus sendiri memberinya. Kebayang Yesus ada di sini dan tersenyum kepada kita. Dan bilang kepada kita, sabar sayang. Dalam dunia engkau seringkali merasa tidak adil. Ya, engkau kerja jujur, buntung. Tapi engkau ada hati nurani yang takut kepada Tuhan. Engkau terus saja jujur. Tapi sulit hidupmu. Tetangga saudara gak jujur tapi dia beruntung. Sabar sayang, waktunya akan datang. Kita akan menerima keadilan. Saya harap saudara masih bersabar, masih setia, tetap benar, tetap berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun hanya mengantar mic ke depan, menata panggung, atau pelayanan-pelayanan sederhana, membagikan roti, visit seseorang yang sakit dan berbeban berat, mendoakan seseorang, apapun yang saudara lakukan. Semua direkam dan saudara tidak pernah kehilangan apapun. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Nah, biar saya kasih kesimpulan ini untuk saudara. Pulang ke rumah pastikan orang-orang yang saudara cintai namanya ada di buku kehidupan. Kalau belum, tuntun mereka untuk terima Yesus. Yang kedua, apapun situasi yang kau hadapi, tabah, sabar, setia. Setia, saudara jangan tergoda, orang itu dia gak benar tapi dia sukses. Jangan sayang, cuman sebentar, sauntoro. Kita punya kesempatan untuk 1000 tahun yang lain hidup di dalam kekekalan. Amin ya. Tabahkan, saudara mengalami ketidakadilan, jalani.
Kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Cukup. Yesus cukup. Ya. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa, Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tapi dari kuasa Allah yang bekerja. Tubuh dan darah-Mu tidak hilang kuasanya. Pagi ini kami berdoa untuk semua orang yang sakit dan dirawat. Untuk Ci Ivon, untuk Ibu Marsono, Ibu Yohana, Ibu Tea. Kami berdoa Tuhan untuk Ci Juli. Kami juga berdoa untuk Kop Freddy. Kami berdoa untuk Putri daripada Ibu Cici di Jakarta. Kami juga berdoa untuk Ibu Iriani. Kami juga berdoa untuk Ibu Kris Lubandi. Semua saudara kami yang sedang dirawat. Apabila kami mengambil tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami memohonkan mujizat atas mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Setia tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari berdiri jemaat Tuhan. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus.
Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Amin, haleluya. Makasih Usara untuk firman yang menguatkan kita semua. Terus berdoa dan mengimani bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Izinkan saya menyambut Bapak Ibu jemaat yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini bersama dengan kami. Kalau ada bolehkah berdiri supaya kami bisa memberi salam, menyambut. Tidak ada. Kita akan mempersiapkan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk kesempatan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana kami bertumbuh, berakar dan berbuah di gereja ini. Kami terus menopang para pendeta, hamba-hamba Tuhan, staf, pelayan Injil yang melayani melalui gereja ini. Apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kami semua. Kami terus menopang mereka dengan doa dan juga dukungan yang lain yang bisa kami lakukan. Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa terjangkau kembali kepadamu, mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta melihat. Kami mengucap syukur hati Tuhan ada di tempat ini. Kami mengucap syukur dan kami mau memberi. Berkatilah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah
kami. Amin. Kaulah Amin. segalanya bagi hidup kami. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Biarkanlah dengan perjamuan kudus ini menyucikan tubuh, roh, jiwa kami ya Bapa. Amin. Kami yang berdosa, Engkau selamatkan, Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Semuanya adalah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarkanlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami lebih diperbarui Bapa. Amin. Kami beroleh kemenangan sejati dari Tuhan. Amin. Kami boleh tegar di dalam iman dan boleh bersaksi untuk keluhuran nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaktian hari ini kami beroleh sukacita. Kami Amin. beroleh hikmat yang luar biasa ya Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, menjelang akhir zaman ini Bapa, biarkanlah kami semakin dikuatkan. Karena kami percaya bahwa nama kami semuanya tercatat ya Bapa. Kami semuanya diselamatkan. Karena Amin. kami percaya satu nama Yesus yang menyelamatkan kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapa. Bawa kehidupan kami lebih lagi ya Bapa untuk tetap dekat dan berjaga-jaga ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Bapa untuk Ibu Gembala yang sangat kami kasihi ya Bapa. Tuhan, kemurahan-Mu tercurah untuk Amin. Ibu Gembala ya Bapa. Tuhan lindungi, Tuhan naungi dengan kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan menjagai keluar masuknya Amin. ya Dalam Bapa. nama Yesus. Di dalam melayani Engkau Bapa, dalam Amin. segenap hatinya kami percayakan bahwa tangan Tuhan tetap menjagai, Amin. melindungi Bapa. Sehingga bolehlah menjadi saksi Tuhan Amin. bagi gereja Amin. ini untuk kepanjangan tangan-Mu sehingga banyak jemaat ya Bapa yang akan datang kepadamu Tuhan, bertekuk lutut di hadapan-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya ya Bapa, berkati Amin. anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Rencana Tuhan yang indah dan yang terbaik. Amin. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, mulai dari sekolah minggu, mulai dari kaum muda-mudi ya Bapa, kaum Bapak Ibu dan lansia, kami berserah penuh Tuhan. Biarkanlah sukacita-Mu mengalir penuh atas gereja ini ya Tuhan, atas segala kebaktian, hadirat-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan, bahwa Roh Allah hadir ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk negara kami ya Bapa. Kami percaya Bapa kan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, biarkanlah Bapa, Tuhan menganugerahkan negeri ini Bapa berlimpah-limpah ya Bapa berkat Tuhan. Karena di tengah negara kami ini Bapa, kami memanggil nama-Mu dan Engkau turut campur tangan. Engkau menggenggam bangsa ini ya Bapa. Kami percayakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus sanggup pulihkan negeri ini ya Bapa. Amin. Mari Tuhan Kau mengampuni bangsa dan negeri ini Bapa. Berikanlah kesuburan, kejayaan, kemakmuran, keamanan bagi negeri ini. Amin. Berkati pemerintahannya. Ada roh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, apapun masalah yang ada di negeri ini Bapa, kami percaya hal-hal yang buruk akan terjadi dengan menjadikan hal-hal yang baik ya Bapa. Mujizat masih terjadi bagi negeri ini. Amin. Semuanya akan baik-baik saja bila kami bersandar pada satu nama Yesus yang tak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, semuanya yang ada di sini ya Bapa. Kami bersatu hati, berseru ya Bapa. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang tak pernah berubah, tak akan Amin. pernah meninggalkan kami. Apapun masalah dan kondisi kami takkan gentar, takkan takut. Tuhan berada di depan kami. Tolong Tuhan memimpin kami, memberkati kami, buka jalan bagi kami ya Bapa. Buka pengharapan masa depan bagi kami. Hujan berkat melimpah bagi kami semua ya Bapa.
Berkati kota ini yang kami tinggali Bapa. Senantiasa kami bersyukur Bapa bahwa Yesus ada dan berkarya di kota ini. Berkati sumber daya alamnya ya Tuhan. Tuhan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa yang terjangkau ya Bapa. Dan biarkanlah gereja ini boleh menjadi pusat perhatian ya Tuhan. Boleh memetik ya Tuhan buah-buah mereka, boleh ada pertobatan di kota ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menggenggam ya Tuhan gereja ini semakin kuat dan tangguh ya Bapa. Kedepannya akan menjadi saksi-Mu yang luar biasa bagi kota ini. Tuhan ampunilah kami Bapa. Hanyalah ini pengharapan kami. Tuhan Yesus kami percaya Engkau hidup di dalam kami dan berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Jemaat